Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Salsabila, tingkat 2 kelas 2B. Di sini saya akan membuat podcast ansietas narasi 3 menit. Selamat menyaksikan. Yerebun, annyeong. Halo sahabat sehat. Selamat datang di podcast kita hari ini. Topik yang akan kita bahas adalah ansietas. Atau sering kita kenal dengan istilah kecemasan. Pernahkah Anda merasa khawatir, berlebihan terhadap sesuatu yang belum tentu terjadi? Misalnya, merasa takut gagal sebelum ujian, gelisah menunggu hasil tes, atau bahkan cemas tanpa alasan yang jelas. Itulah gambaran sederhana dari ansietas. Sebenarnya, rasa cemas itu adalah hal yang wajar. Itu bagian dari mekanisme tubuh kita untuk waspada terhadap ancaman. Dalam kadar yang tepat, kecemasan justru bisa memotivasi kita agar lebih siap dan berhati-hati. Namun, bila kecemasan muncul terlalu sering, terlalu kuat, dan sulit dikendalikan, kondisi ini bisa mengganggu aktivitas sehari-hari. Gejala ansietas bisa berbeda-beda pada setiap fisik orang. Secara fisik ditandai dengan jantung berdebar, nafas terasa cepat, keringat berlebihan, sakit kepala, atau sulit tidur. Sementara secara emosional, seseorang mungkin merasa tegang, gelisah, mudah marah, atau sulit berkonsentrasi. Apa penyebabnya? Ansietas dapat dipicu oleh banyak faktor seperti stres berkepanjangan, pengalaman traumatis, tekanan pekerjaan atau sekolah, masalah keluarga, bahkan faktor keturunan dan ketidakseimbangan zat kimia di otak. Lalu, bagaimana cara mengelolanya? Ada beberapa langkah sederhana yang bisa kita coba. Pertama, atur pernapasan. Tarik napas dalam, tahan, lalu hembuskan perlahan. Ini bisa menenangkan sistem saraf kita. Kedua, lakukan aktivitas seperti berjalan santai, berolahraga ringan, atau yoga. Ketiga, usahakan tidur cukup dan jaga pola makan sehat. Jangan lupa luangkan waktu untuk melakukan kegiatan yang menyenangkan. Selain itu, penting juga untuk berbicara. Ceritakan apa yang Anda rasakan kepada orang terdekat yang bisa dipercaya jika kecemasan terasa berat atau berlangsung lama. Jangan ragu untuk mencari bantuan profesional seperti psikolog, psikiater. Ingat, meminta bantuan bukan berarti lemah, tetapi justru langkah berani untuk menjaga kesehatan diri. Sahabat sehat, mari kita ingat bahwa kesehatan jiwa sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Mengenali dan mengelola ansietas adalah bagian dari mencintai diri sendiri. Saya Putri Salsabila, terima kasih sudah mendengarkan podcast ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di episode berikutnya.